Pasal ke-31 yang pertama, pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Yang kedua, pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler. Yang ketiga, pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk cakupan yang didukung oleh sarana layanan belajar serta sistem yang menjamin mutu sesuai standar pendidikan nasional. Yang keempat, ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 1, 2, dan 3 yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal ke-32, pendidikan yang pertama, pendidikan khusus dan pendidikan peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Yang kedua, pendidikan layanan khusus merupakan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil dan mengalami bencana alam sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi. Ketiga, ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 1 dan 2. Pasal ke-33 yang pertama, bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa yang menjadi bahasa kantor dalam bahasa nasional. Pasal ke-33 yang pertama, bahasa Indonesia adalah bahasa negara yang menjadi dalam pendidikan nasional. Yang kedua, bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan awal dan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan atau keterampilan tertentu. Yang ketiga, bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada sesatuan tertentu untuk mendukung kemampuan bahasa asing peserta didik. Pasal 34. Yang pertama, setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Yang kedua, pemerintahan dan pemerintahan daerah menjamin keselenggaraan wajib belajar pada tingkat jenjang tingkat dasar dan memungut biaya. Yang ketiga, wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah daerah, dan masyarakat. Yang keempat, ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 1, 2, dan 3. Pasal ke-35 yang pertama, standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan dan penelitian pendidikan yang harus ditingkatkan secara merencanakan makalah. Kedua, standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga pendidikan dan sarana prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Ketiga, pengembangan nasional serta pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi dan
pengendalian mutu pendidikan. Yang keempat, ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dengan ayat 1, 2, dan 3. Yang pasal 36, pengembangan kurikulum melakukan dan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dan prinsip dan spesifikasi sesuai dengan satuan potensi daerah dan potensi didik. Yang ketiga, kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia dan dengan perhatian yang pertama, peningkatan iman dan takwa. Yang kedua, peningkatan akhlak mulia. Yang ketiga, peningkatan potensi kecerdasan dan minat peserta didik. Yang keempat, keragaman potensi daerah. Dan kelima, tuntutan pembangunan daerah nasional. Yang keenam, tuntutan dunia kerja. Yang ketujuh, perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedelapan, agama. Yang kesembilan, dinamika perkembangan global. Yang kesepuluh, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Yang keempat, ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana yang maksud dengan ayat 1, 2, dan 3. Pasal ke-37. Yang pertama, kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat yang pertama, pendidikan agama. Yang kedua, pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, bahasa. Yang keempat, matematika. Yang kelima, ilmu pengetahuan. Yang keenam, ilmu pengetahuan sosial. Yang ketujuh, seni dan budaya. Yang kedelapan, pendidikan jasmani olahraga. Yang kesembilan, keterampilan atau kejuruan. Yang kesepuluh, muatan lokal. Yang kedua, kurikulum pendidikan tinggi yang wajib memuat pertama, wajib keagamaan, pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, bahasa. Yang ketiga, ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 1, 2, dan 3. Pasal ke-38. Yang pertama, kerangka dasar dan struktur kurikulum dan pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah atau madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten. Yang ketiga, kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dan mengacu standar nasional. Pasal yang keempat, pendidikan tinggi bersangkutan dengan mengacunya standar nasional pendidikan untuk setiap pendidikan. Pasal ke-39 pertama, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi dan pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada suatu pendidikan. Yang kedua, pendidikan merupakan tenaga pendidikan nasional yang berencana melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan pelatihan serta melakukan penelitian pengabdian kepada masyarakat. Pasal 40. Yang pertama, pendidikan dan tenaga kependidikan berhak memperoleh yang pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, menghargai sesuai dengan tugas prestasi kerja. Yang ketiga, pembinaan karir sesuai tuntutan pengembangan kualitas. Yang keempat, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual.
Dan yang kelima, dan kesempatan untuk menggunakan sarana dan prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelaksanaan tugas. Yang kedua, pendidikan dan kependidikan yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, yang mengenalkan kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, memberi teladan dalam dan menjaga nama baik dan profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.